Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Putri Zakaria dari kelas 11F, nomor absen 05. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Islam masa modern. Pengertian Islam masa modern. Islam masa modern adalah periode kebangkitan umat Islam yang berlangsung sejak abad ke-18 Masehi hingga sekarang. Pada masa ini, umat Islam berusaha memperbarui cara berpikir sistem pendidikan dan kehidupan sosial agar sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan ajaran Islam yang murni. Latar belakang kemunculan kemunduran kekuasaan politik dan melemahnya penguasaan ilmu pengetahuan menjadi salah satu penyebab munculnya gerakan pembaruan di dunia Islam pada saat yang sama. Bangsa-bangsa Eropa semakin kuat dengan revolusi industri dan menjajah wilayah-wilayah Islam. Keadaan ini mendorong tokoh-tokoh Islam untuk memikirkan cara agar umat Islam dapat bangkit kembali dan mampu bersaing dengan bangsa Barat. Tujuan gerakan pembaruan. Tujuan gerakan pembaruan pada masa modern antara lain yang pertama ada mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam yang murni, yang kedua ada menghapus kebiasaan taklid buta dan praktik yang menyimpang, yang ketiga ada menghidupkan kembali semangat ijtihad dalam hukum Islam, yang keempat ada menyesuaikan ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, yang kelima ada meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam. Yang keenam ada membebaskan umat Islam dari penjajahan dan kebodohan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh utama pembaruan. Beberapa tokoh penting pada masa ini adalah yang pertama Jamaluddin Al-Afghani yang memperjuangkan persatuan umat Islam atau pan-islamisme. Yang kedua ada Muhammad Abduh, ulama Mesir yang melakukan pembaruan di bidang pendidikan dan hukum. Yang ketiga ada Rashid Ridho, murid Abduh yang melanjutkan gagasan gurunya melalui majalah Al-Manar. Yang keempat ada Syah Waliullah, tokoh pembaru di India yang menyerukan pemurnian ajaran Islam. Yang kelima ada Syir Ahmad Khan, pendiri Universitas Al-Azhar yang memperkenalkan pendidikan modern di India. Pembaruan di macam-macam negara. Yang pertama ada pembaruan di Timur Tengah. Di kawasan Timur Tengah, gerakan pembaruan berkembang terutama di Mesir dan Turki. Di Mesir, Al-Azhar menjadi pusat pengembangan pemikiran Islam modern dan tempat lahirnya banyak ulama pembaru. Di Turki, Mustafa Kemal Atatürk melakukan reformasi di bidang pemerintah, pendidikan, dan hukum dengan tujuan memodernkan negara meskipun sebagian kebijakan menuai pro dan kontra di kalangan umat Islam. Selanjutnya ada pembaruan di India. Di India, Syah Waliullah berperan penting dalam membangkitkan kesadaran umat Islam untuk kembali memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, serta menolak kebiasaan taklid. Syir Ahmad Khan kemudian mendirikan Universitas Al-Azhar untuk mendidik generasi muslim agar menguasai ilmu pengetahuan modern dan dapat bersaing dengan pemerintahan kolonial Inggris. Dan terakhir ada pembaruan di Indonesia. Gerakan pembaruan di Indonesia munculnya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mengutamakan pembaruan di bidang pendidikan, dakwah, dan kesehatan. Dan Nahdlatul Ulama yang diperoleh Kiai Haji Hashim Asy'ari berfokus pada pelestarian tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan sesuai dengan berkembangnya zaman. Masyarakat Islam turut memperjuangkan hak-hak ekonomi dan politik umat Islam di bawah penjajahan Belanda. Selanjutnya ada dampak gerakan pembaruan. Dampak positif gerakan pembaruan bagi umat Islam antara lain yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan dan membuka sekolah-sekolah modern.
Yang kedua, ada menumbuhkan kesadaran untuk kembali pada ajaran Islam yang benar. Yang ketiga, ada membentuk organisasi Islam modern yang teratur dan terarah. Yang keempat, ada membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme untuk melawan penjajahan. Yang kelima, ada peluang umat Islam terlibat dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada kesimpulan. Masa Islam modern adalah bukti usaha umat Islam untuk bangkit dari kemunduran melalui pembaruan di berbagai bidang. Gerakan ini membawa perubahan besar di bidang agama, pendidikan sosial, dan politik. Generasi muda diharapkan dapat meneruskan perjuangan para pemburu dengan tetap berpegang pada ajaran Islam dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Sekian presentasi yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.